Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wassana'u wasyukru lillahi wahda alladzi wafaqana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila manhajihil qaim alladzi madda bahra rahmatihil azim fa alaina al-iltizama bisyukrillah alladzi razaqana as-sihha wal quwwah hatta naqdira 'alal ijtima'i fi hadzal masjid mubaraka insyaallah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib Masjid Al-Uswa. Imam An-Nawawi melanjutkan nasihatnya, man ahana khamsatan minan nasi khasira khamsatan. Kita belajar lagi, meskipun umur kita dah lebih dari cukup, kita nggak boleh berhenti belajar lagi. Barang siapa yang meremehkan orang, ada 5 kelompok orang yang tidak boleh kita remehkan. Kalau kita remehkan mereka, maka kita akan mendapatkan kerugian. 5 kelompok yang kita rugikan, 5 kelompok yang kita remehkan, maka 5 kelompok ini akan membuat 5 kerugian pada diri kita. Biasanya orang kalau dengar kata rugi nggak mau, makanya jangan sampai kita rugi. Siapa mereka? Man istakhaffa bil ulama khasirat din. Barang siapa orang meremehkan ulama, ustadz, kiai, orang soleh, orang berilmu, dia remehkan, mungkin karena ustadz, mungkin dia lebih kaya daripada ustadz, mungkin karena dia hebat daripada ustadz, dia lebihlah daripada ustadz dan kiai ulama ini, lalu dia remehkan, maka kata Imam An-Nawawi, khasirat din, dia akan rugi karena tidak akan mendapatkan manfaat daripada agama. Karena ulama warasatul anbiya, dialah pewaris para nabi yang menyebarkan ilmu, mengajarkan agama untuk keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua dunia akhirat. Maka jangan sekali-kali meremehkan ulama. Yang kedua, kelompok orang yang enggak boleh kita remehkan adalah man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Jangan meremehkan pejabat, Pak. Jangan meremehkan pemimpin. Ya, kadang-kadang kita nih kalau benci kepada pemerintah, nyerangnya nggak beretika lagi, serang di medsos, luar biasa. Jangan sampai kita meremehkan pemerintah, jangan sampai kita meremehkan pemimpin. Mau seburuk apapun dia, nggak boleh Pak kita remehkan. Kita nggak setuju boleh, tapi tahan untuk diri kita saja. Jangan kita masuk penjara gara-gara nggak bisa ngontrol kebencian kita. Ada seorang bapak-bapak yang lebih umurnya mau 60 tahun, mantan media, mantan wartawan, dia tak benci betul nih dengan pemerintah nih. Pak Jokowi, Presiden Indonesia atau Presiden kotoran boleh. Ditulis dalam sebuah media. Datang Pak Mabes, datang dari pusat Mabes Pak, ditangkap di depan Bintan 2000, masuk penjara 2,5 tahun Pak. Apa untungnya? Emang dengan ocehan kita berubah kepemimpinan? Tidak juga. Jadi kita harus berhati-hati, nggak boleh. Karena menurut Imam An-Nawawi, orang yang meremehkan pemerintah
Man istakhofa bil umara, orang yang meremehkan pemerintah, pemimpin, khasir dunia. Dia akan rugi terhadap dunia. Bisa jadi karena umurnya habis karena masuk penjara, bisa jadi dia tak dapat bantuan, bisa jadi dia didiskriminatif dan lain sebagainya. Tahan saja Pak. Kita menahan diri sekarang ini dari semua bentuk hal-hal yang membuat kita rugi terhadap dunia. Yang ketiga, man istakhofa bil jiran, barang siapa yang suka meremehkan tetangga, khasirul manafi'. Man istakhofa bil jiran khasirul manafi'. Barang siapa orang yang suka meremehkan tetangganya, mentang-mentang tetangganya kurang kaya ketimbang dia, tetangganya penyakitan, tetangganya rumahnya ngontrak, lalu kita remehkan, apa kata Imam Nawawi? Khasirul manafi', dia akan rugi terhadap manfaat tetangga. Banyak Pak, meskipun keluarga kita besar, tapi jauh semua daripada kita. Ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, kita sendiri Tanjung Pinang. Kalau kita sakit, kalau kita ada apa-apa, tetangga apa yang pertama kali yang membantu kita? Bukan adik kandung kita, bukan abang kandung kita, bukan mama kita, tetangga Pak. Kalau kita baik kepada tetangga, maka tetangga ini bisa membantu kita. Maka itulah manfaat. Jauh-jauh hari diberikan nasihat oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya Imam An-Nawawi memberikan nasihat untuk kita. Man istakhofa bil aqraba khasirul mawaddah. Barang siapa yang meremehkan hubungan dekat dengan keluarga, baiklah kepada orang lain, kepada adik kandung sendiri, baiklah kepada orang lain, kepada ponakan sendiri. Ponakannya enggak diurus, telantar. Orang lain 1000 orang disantuni. Ponakan sendiri, anak abang kita sendiri, anak kakak kita sendiri, enggak pernah disantuni. Kita jauhkan orang-orang akraba ini, al-aqarib ini, orang terdekat kita ini, khasirul mawaddah. Maka kita rugi terhadap cinta dan kasih sayang mereka nanti dunia dan akhirat. Maka kita harus pandai-pandai kalau kita ingin mendapatkan manfaat, dan jangan sampai kita rugi karena kesalahan kita sendiri. Yang terakhir, man istakhofa bil ahli, barang siapa yang suka meremehkan keluarganya, khasara tibal ma'isyah. Barang siapa orang yang suka meremehkan keluarganya, maka dia akan kerugian daripada obat diri. Neraktir kawan beratus-ratus ribu, istri sendiri makan cabai garam di rumah Pak. Ngopi dengan kawan berjam-jam, pindah sini, pindah sana. Anak nak beli buku, minta duit sama kita, kita marah. Duit terus ini tiap hari. Nah, salah Pak. Bayar kopi orang, laju, ladas. Nah, ada bayar. Anak nak minta buku sebiji, Pak, aku habis buku untuk buku coret-coret. Habis belikan buku, baru setahun yang aku belikan lagu. Nak minta buku, ya wajar lah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itulah tadi nasihat daripada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Saya hanya bisa membacakan saja Bapak. Ini bukan dari saya, pensarannya saya. Tapi induk daripada kajian kita pada maghrib ini murni dari buah karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal jariah atas karya beliau yang ditulis dalam buku Nasuihul Ibad ini. Hari ini kita sampaikan. Semoga kita semua mampu mengamalkannya, jadi mendapat amal jariah lah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesilapan yang barangkali dari penyampaian ini ada kata-kata kurang berkenan atau sesuatu yang
belum sempurna dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang sukses, berprestasi, minimal prestasi tentang akhirat. Karena saya tuh menjadi sebuah terngiang-ngiang dalam sebuah nasihat. Ada guru saya bilang, idza ra'aitur rujula, kalau kamu bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang itu mengalahkanmu terhadap dunia, ghalabahu fil akhirah. Kalau kamu bertemu dengan seseorang lalu orang itu mengalahkanmu terhadap dunia, ghalabahu fil akhirah, kalahkan dia dengan akhirat, Pak. Kita berjumpa dengan bapak, ternyata bapak ini setelah saya tahu, oh dia mobilnya banyak, rumahnya besar, duitnya berlipat, rumah bertingkat, mungkin istri 4, nah kan, pokoknya dia lebih lah daripada kita. Berarti kita terhadap dunia kalah nih. Dia tidak jalan-jalan kemanapun, tinggal pesan tiket. Kalau kita tidak pergi ke Bintan aja, buka tutup tangki motor, oh masih ada minyak nih, berangkat kita, Pak. Kalau aduh lak-lak klip nih, tak berani kita pergi keluar kota, Pak. Saking kita miskin terhadap dunia. Maka kalahkan mereka dengan akhirat, Pak. Tengok dia, gara-gara kekayaannya nggak sempat di sholat duha, kita sholat duha. Gara-gara kesibukannya nggak sempat sholat tepat waktu, kita sholat tepat waktu. Gara-gara kekayaannya sibuk ngurus hartanya, banyak makannya, kenyang perutnya, tidur pulas sampai matahari terbit. Jangankan tahajud, sholat subuh pun lewat. Kita jangankan sholat subuh, jangankan sholat fajar 2 rakaat, sholat subuh, sholat tahajud, doa, taubat, tasbih kita kerjakan, Pak. Harus itu. Jadi kita harus mengalahkan orang-orang itu terhadap akhirat. Kalau mereka anak-anaknya kuliah di luar negeri tentang dunia, kita kalahkan mereka anak-anak kita masuk tahfiz Quran, ngapal hadis, belajar agama. Jadi harus ada kemenangan kita. Jangan kita dunia ada kalah, akhirat pun keteteran. Ah ini bahayanya, Pak. Dunia udah tak apa-apa, tak pernah merasakan macam mana mobil mewah, rumah bagus, gaji besar, tak pernah merasakan itu. Akhirat pun jauh kalau dengan dia. Saya seminggu satu apartemen dengan Bang Zul Al-Baik itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Kita ke Jakarta. Ngapain, Bang? Ada urusan, temani saya. Pergilah saya ke Jakarta dengan dia, satu pesawat. Kami nginap di apartemen Tamrin City. Dia orang kaya, hajinya berapa kali, umrohnya tak terhitung, sedekahnya banyak, sholatnya tepat waktu, tahajudnya mantap. Beliau itu luar biasa, Pak. Karena saya puji dia nggak ada orang di sini, tapi setidaknya saya merasa saya ini ustadz nih, kalah saya dengan beliau nih. Udah dunia ada kalah, akhirat pun kalah. Makanya saya mudah-mudahanlah dengan ilmu pengalaman ini menjadikan kita minimal kita menang terhadap akhirat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.